Nah, kemudian seperti copy paste, tinggal kontrol V saja gitu, CTR V. Nah, kemudian akan langsung jadi. Oh, gitu. Nah, begitu. Oke. Nanti tinggal di save saja gitu, sesuai kebutuhan. Begitu, Pak. Oke. Tampaknya ini sudah cukup banyak ya. Kita mulai saja 15 orang. Nanti sambil ini aja. Sambil pembukaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di pertemuan hari kedua dengan materi Microsoft Form dan OneDrive. Ya, kita langsung saja. Seperti biasa, kita masuk ke browser. Bapak dan Ibu bisa pilih Chrome, Mozilla, atau misalkan yang kepunyaan Microsoft, ada Microsoft Edge, ya, itu boleh, gitu ya. Nah, ini saya menggunakan Mozilla. Nah, kita masuk dulu ke Office, ya. Ini login atau misalkan diketik dulu office.com. Enter. Nah, kemudian masuk pakai akun Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini beralih dulu. Masuk. Loading ya. Inovatif.net benar. Ya, kita tunggu dulu. Ya, nanti kita mengaksesnya ke Office dulu ya, office.com. Kemudian nanti ada pilihan Microsoft Form di sana ya. Nanti kita pilih nanti Microsoft Form ya. Ini koneksinya. Bentar. Ini kok belum masuk sih. Nah. Masukkan sandi. Masuk. Jangan dulu aja. Nah, kalau misalkan mau disimpan passwordnya gitu ya di browser Bapak Ibu ya bisa nanti disimpan gitu ya, pilih yang simpan. Biar nanti ketika masuk langsung otomatis ada passwordnya gitu ya. Nanti tinggal diklik masuk saja begitu. Nah, ini tampilan awal office.com. Ini seperti ini. Ini aplikasi-aplikasinya ya, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam Office 365 gitu ya, yang kepunyaan Bapak dan Ibu. Nah, kita pilih yang form. Yang ini, ada forms ya. Tinggal dipilih, klik. Nah, ini tampilannya. Di sini ada, kita tunggu dulu ya, lagi loading dulu.
Nah, ini ada pilihan Bapak Ibu, ada formulir, ada kuis ya. Dan ini adalah form yang sudah saya buat gitu ya. Ini tinggal dipilih saja, ini opsi baru. Kita bisa pilih ada formulir baru, ada kuis baru. Kalau bedanya untuk kuis ini berarti ada yang namanya penilaiannya ya. Kalau yang formulir ini perbedaannya ini tidak ada penilaian. Jadi seperti formulir pendaftaran ya, atau misalkan untuk jajak pendapat ya, yang dan lain sebagainya itu pakai formulir baru ini. Kalau misalkan kuis atau untuk latihan, untuk ujian itu pakai kuis baru ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengeksplor nanti ya, perbedaannya apa, tinggal di ini aja. Yang akan saya jelaskan ini untuk kuis saja ya, kuis baru. Berarti nanti tambah kuis baru. Kita tunggu. Di sini saya sudah menyiapkan ya soalnya yang akan kita masukkan ke form gitu ya. Caranya seperti apa ya. Di sini akan sudah disediakan, nanti kita akan masukkan ke akan masukkan ke form ya, akan masukkan ke formnya gitu. Cara-caranya seperti apa. Oke, kita buka lagi, masih loading. Coba kita refresh. Nah, ini ada tampilan awalnya, tampilan kosongnya, kuis tanpa judul ya. Kemudian ini ada responnya untuk melihat respon. Kemudian ini pratinjau untuk melihat hasilnya gitu ya. Untuk melihat hasil formnya yang sudah kita buat. Bentar. Nah, ada pratinjau, kemudian ada tema. Nah, kita kalau untuk tema ini, tema formnya ya yang kita bikin akan seperti apa gitu. Oke. Nanti kita lihat, kita bisa ubah temanya yang kita inginkan seperti apa. Oke. Kita mulai. Kita buat dulu judul formnya apa ya. Kuis tanpa judul. Misalkan kita buat contoh penilaian harian kelas misalnya. Nah, ini untuk judul formnya. Lalu untuk masukkan deskripsi, ini masukkan deskripsi di sini bisa untuk deskripsi pelatihannya, apa penilaiannya, ya. Misalkan penilaian harian kelas 10 TBSM 1 misalkan. Ya, terus misalkan keterangannya soal terdiri, nanti keterangannya bisa macam-macam ya.
Tergantung Bapak dan Ibu di sininya mau apa. Terdiri atas misalkan 10 pilihan ganda. Misalkan contoh ya, dan lain-lain misalkan ya. Nah, ini untuk deskripsinya Bapak dan Ibu nanti bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Itu ya. Lantas kemudian kita bikin tambahkan baru. Di sini ada pilihan, ada teks, ada penilaian, ada tanggal ya. Untuk biasanya yang pertama kali itu kan kita menginginkan identitas siswanya ya. Tapi kalau misalkan untuk seperti akun Guru Inovatif ini ya, kalau misalkan sama akunnya Guru Inovatif.net misalkan ya, atau misalkan punya akun sekolah misalkan apa gitu ya, SMP atau misalkan SMK Penggerak Jatiwangi misalkan ya .sch.id misalnya. Nah, itu kalau misalkan sama belakangnya sama domainnya itu akan langsung terdetek namanya gitu ya. Itu kelebihannya. Sama kalau misalkan Guru Inovatif juga, kalau misalkan tanpa nama kemudian dibagikan ke akun Guru Inovatif, itu biarpun misalkan tidak pakai nama juga, tidak pakai pertanyaan nama, itu akan terdetek siapa yang mengumpulkan gitu ya. Di sini kita masukkan saja tetap nama gitu ya, dengan pilihan teks ya, dengan pilihan teks. Nah, di sini pertanyaannya nama lengkap Nah, di sini ada jawaban panjang. Jawaban panjang kalau misalkan jawaban tersebut memerlukan beberapa kalimat ya, yang cukup panjang, itu nanti bisa dipilih, bisa dihidupkan gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk nama lengkap itu saya kira jawabannya biasa saja ya, cukup. Jadi nggak usah dihidupkan jawaban panjangnya gitu ya, kita matikan saja. Kemudian ini harus wajib diisi. Wajib diisi, ini pilih yang ini. Itu ya, kita hidupkan. Nah, jadi hijau. Kemudian di sini ada titik 3. Ini ada pilihan. Kita lihat di sini ada subjudul, batasan, matematika, dan tambahkan percabangan. Kalau subjudul ini nanti kita klik. Nah, ini misalkan di sini bisa dikasih keterangan ya, input nama data diri sesuai kartu peserta misalkan. Nah, ini untuk keterangannya gitu ya, nama lengkap misalkan keterangannya input data diri sesuai kartu peserta. Nah, ini untuk keterangan. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya, ya ini agak loading. Nah, ini untuk batasan, matematika, tambahkan percabangan. Nah, ini untuk batasan, itu untuk batasi apa saja ya yang dijawabnya. Batasan apakah angka. Jadi kalau misalkan selain angka itu tidak mau gitu ya. Nah, atau misalkan lebih besar dari, nah kurang dari, jadi maksudnya batasan di sini kalau misalkan tidak sama dengan apa yang kita inginkan, jawabannya itu dia tidak akan mau begitu. Ya, ini untuk batasan. Untuk nama kita mati ini aja, jangan di checklist. Kalau untuk matematika, ini untuk fitur matematika ya. Untuk fitur matematika, kalau tambahkan percabangan. Nah, ini misalkan pilihannya apa? Ya, misalkan ini digunakan untuk pilihan ganda. Contoh misalkan untuk formulir biasanya.
Kalau misalkan memilih guru, misalkan ya nanti loncatnya ke bagian mana. Nah, nanti ini akan dijelaskan berikutnya untuk opsi percabangan. Nah, kita lanjutkan dulu. Ini harus diisi. Kemudian ini kita subjudul boleh. Kemudian kita ini poinnya dikosongkan saja. Lalu kita tambahkan baru. Nah, kita akan menanyakan kelasnya misalkan. Kita pakai pilihan. Kita pilih pilihan ya. Di sini kalau misalkan yang awalnya dia harus diisi, contoh ini kan harus diisi, maka nanti ketika kita lanjut pertanyaan seterusnya itu akan otomatis harus diisi. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah cemas apabila ini udah diwajibkan atau belum ya gitu. Nanti dicek satu-satu, itu tidak usah ya. Ini tidak usah ya, jadi harus diisi saja. Jadi tidak maksudnya itu tidak usah ini gitu. Jadi akan otomatis, tidak usah misalkan harus mengecek satu-satu apakah sudah diwajib diisi semua apa belum begitu. Jadi ini akan langsung otomatis harus diisi. Jadi akan otomatis ikut pengaturan yang sebelumnya begitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya emang beda pengaturannya, ya nanti tinggal ditinjau ulang, tinggal dilihat lagi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ini kelas. Nah, untuk kelas biasanya kita membuat pilihan drop down, ya. Ini kita lihat di sini, klik. Kemudian kita pilih drop down. Nah, ini subjudulnya kita jangan di checklist saja. Nah, nanti subjudulnya akan hilang. Oh, masih ada nih. Subjudul drop down ya, salah. Nah, kelasnya contoh 10 TKRO 1, kemudian enter. Nah, pindah nanti 10 TKRO 2. TKRO 2. Kemudian untuk menambahkan opsi bisa pakai enter langsung ya, atau misalkan pakai diklik tambahkan opsi ya. Jadi bisa pakai enter atau bisa tambahkan opsi. Nah, kita ini 10 PBSM 1 misal. Nah, kenapa seperti ini? Nanti biasanya anak-anak itu kan suka berbeda-beda ya, misalkan pakai angka atau misalkan ada yang pakai huruf Romawi, ada yang kelasnya saja gitu. Nanti kita akan susah pengontrolan untuk memfilter jawabannya gitu ya. Jadi kita bisa memfilter untuk kelas yang mana aja nih. Ya, biar berurutan per kelas gitu. Atau misalkan mau per kelas atau mau per NIS begitu ya. Itu untuk memudahkannya seperti ini. Kita bikin sendiri gitu. Oke, 10 KJ 1. Ya, ini harus diisi. Nah, kelas kita sudah buat. Nah, misalkan kita bikin ini aja untuk data dirinya. Hanya kelas dan nama lengkap saja. Kemudian kita bisa menambahkan bagian ya. Di sini ada pilihan, ada tanda panah ke bawah, klik.
Kemudian ada bagian. Ya, ada bagian. Nah. Kalau ada bahannya Nah, kita lanjut. Nah, bagian ini akan masuk ke bagian berikutnya, gitu ya. Nanti kita lihat, nanti kita perhatiin jauh kalau misalkan sudah ini. Bagian ini misalkan yang ini untuk bagian 1 itu untuk data diri siswa, ya. Kemudian nanti soalnya di sini, ya. Akan ini kita soal pilihan ganda. Nah, misalkan masukkan deskripsinya. Kita misalkan pilihlah jawaban yang paling tepat. Kemudian kita tambahkan baru pakai pilihan, ya. Nah, kita soalnya sudah ada. Bagaimana cara menginputkannya? Ya, ini untuk biasanya kan kalau yang Google Form itu ya harus diambil gambar dulu ya. Harus pakai snipping tools biasanya. Nah, untuk ini kalau untuk huruf Arab ini tidak jadi masalah ya. Kita kopikan dulu. Copy. Kemudian masuk ke ini. Kita pastekan. Nah, itu akan langsung ya, akan langsung terbaca gitu ya. Kemudian opsinya nah, ininya numberingnya dimatikan dulu ya. Kemudian kita balik lagi. Kemudian balik lagi ke soal. Ini kita hapus dulu. Kemudian ke sini paste. Nah, akan masuk. Nah, seperti itu. Ya. Ini untuk pengisian soal yang seperti ini. Dan untuk nomornya, ini kan ada nomor ya 1 2 ini otomatis dari pihak Microsoft-nya ya, dari Microsoft Forms-nya default-nya gitu. Jadi dari sananya seperti ini untuk ada angka seperti ini gitu ya, angka urutan gitu. Kemudian poinnya misalkan kita kasih 10. Kemudian ini harus diisi. Kemudian kita kalau misalkan mau diacak ya bisa acak opsinya. Nah, seperti itu. Nanti setiap orang akan bisa berbeda-beda jawaban opsi yang atasnya atau yang mana ini urutannya akan berbeda-beda. Nah, ini jawabannya yang A. Nah, untuk jawabannya tinggal di checklist saja ini, ya. Tinggal di checklist saja. Nah, nanti ada jawaban tepat. Nah, ini jawaban yang tepatnya, begitu. Untuk memilih jawaban yang tepatnya yang mana tinggal di checklist saja. Nah, tapi kalau ini nggak akan tampil kalau di siswanya gitu. Nah, sudah, kemudian kita tambahkan baru.
Tambahkan baru, pilihan ganda juga. Nah, yang ini kita coba kopikan, itu ya, di blok, kemudian copy, CTRL-C, kemudian masuk lagi kita ke form. Nah, kemudian di sini nama apa? Kata pertanyaannya kita sudah terblok, maka langsung saja kita paste ya, CTRL-V. Nah, itu akan langsung, nah jadinya seperti ini. Ya, ini akan jadinya seperti ini. Atau misalkan kalau pakai gambar saja, ya boleh, tidak apa-apa, gitu ya. Atau misalkan ini jadinya seperti ini untuk Arab total semuanya, gitu ya. Seperti itu. Lalu jawabannya kita copy. Ini ya kita matikan dulu. Copy. Kita kembalikan lagi. Kemudian masuk. Kemudian kita pastekan CTRL-V. Nah, seperti itu. Ini kita opsi yang berlebih, bisa kita hapus opsinya. Kemudian jawabannya apa? Jawabannya E. Nah, tinggal di sini kita lihat, nah, ada jawaban tepatnya, ya kita klik. Nah, maka akan ada keterangan jawaban tepat. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah otomatis tergeserkan, maksudnya itu jadi harus diisi gitu ya, jadi nyala. Nah, itu akan mengikut dari pengaturan yang sebelumnya. Nah, itu. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikut. Nah, kita lihat soalnya. Nah, ini misalkan tulisan Jepang ya. Ini kita copy. Kemudian masuk ke soal, ke form, kemudian CTRL-V. Nah, ini akan ada langsung ya. Ini kita hapus saja. Nah, akan ada langsung ya terbaca oleh dia, oleh form ini. Kemudian kita hapus salah satu opsinya, kita copy pilihannya. Kita copy pilihan, kita matikan dulu ABCD-nya, copy, kemudian undo, kemudian masuk ke form, klik yang di opsi pertama. Kalau sudah terblok seperti ini, ya tidak usah kita hapus lagi, kita langsung saja CTRL-V. Nah, maka akan langsung ya. Jawabannya apa? Jawabannya A. Nah, maka di sini kita akan pilih jawaban tepatnya yang ini. Nah, kita lihat apakah acak opsi, ternyata acak opsi ya. Karena pengaturannya mengikuti yang dari yang atas, dari yang pertama. Ya, dari yang pertama kita sudah setting acak opsi, maka ketika kita menambahkan pertanyaan terus ke bawah itu pengaturannya akan mengikuti ya, kecuali kalau misalkan kita ada yang diubah atau yang ditambahkan. Poinnya juga akan mengikuti ya. Tadi kita yang nomor pertama kita 10 poin ya. Yang nomor 2 juga akan otomatis 10 poin, kecuali misalkan kita akan ubah ya. Misalkan akan kita ubah jadi 5 poin. Nah, nanti tinggal diubah saja. Nah, begitu. Oke. Soal nomor 4. Tambahkan baru pilihan. Kita masuk lagi ke soalnya. Nah, ini untuk
saya kira ini kita ini aja ya, karena tipe soalnya sama ya. Ini meskipun ada yang seperti ini, itu akan terbaca di formnya gitu ya. Sama halnya untuk bahasa Jepang dan bahasa Arab seperti ini. Nah, begitu. Kemudian kita akan langsung saja loncat ke ini ya, soal yang ada gambar. Kalau misalkan ini kan normal ya, maksudnya tuh bisa. Maksudnya tuh nggak ada inilah gitu ya, normal. Kalau ini kan misalkan ada Arabnya gitu ya, ini ada Arabnya, ini tulisan ini. Nah, untuk normalnya saya kira bisa ya. Contoh di ini aja nggak apa tuh. Nah, misalkan kita copy, kemudian kita paste. Nah, ini ada angka satunya. Nah, kalau seperti ini berarti kita matikan dulu ini ya. Ya, kita copy, balikin lagi pengaturannya, kemudian ke sini. Ya. Kemudian pertanyaannya kita copy, ini ya dimatiin dulu, copy, balikin lagi, masuk ke form, klik, paste. Nah, kan langsung ya, opsinya berlebih kita bisa hapus begitu, dan poinnya akan mengikuti dari yang nomor sebelumnya 10 poin. Nah, berarti akan 10 poin. Ini akan langsung otomatis harus diisi. Ini juga akan otomatis acak opsi begitu. Nah, ini untuk soal. Nah, ini untuk gambar. Nah, bisa pakai snipping tools ya. Bisa pakai snipping tools. Bapak dan Ibu tinggal di search-nya ya, search di Windows. Kemudian ada snip. Nah, snipping tool. Nah, gambar gunting seperti ini, snipping tool. Ini adalah aplikasi yang langsung ada di setiap Windows gitu ya. Kalau pakai sistem operasinya Windows, ini akan ada snipping tool, dan seperti tadi Paint gitu ya. Nah, kita copy saja ini dulu soal ininya. Kita tambahkan dulu, tambah baru, kemudian pilihan ganda. Kemudian kita masuk dulu ke ini. Berikut kita matikan dulu. Nah, copy, balikin lagi, masukin ke form, paste. Nah, ini ada yang harus diubahnya sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke soal. Nah, kita akan new ya. Kita akan menggunting atau mengambil ya gambar ini gitu ya. Tinggal klik new. Kemudian klik geser sambil diklik ya, di-drag sambil tetap diklik, kemudian dilepaskan. Nah, akan jadi, kemudian kita save. Misalkan kita akan save di sini, misalkan save gambar model atom, nomor, copy, masuk ke ini, misalkan kita enter saja, kemudian paste. Kita akan memasukkan, sisipkan media. Sisipkan medianya bisa gambar, bisa video ya. Nah, ini klik.
Kemudian kita pilih gambar. Kita unggah ya. Ada 3 tab di sini OneDrive. Kita pilih unggah. Ada pencarian gambar, OneDrive, unggah. Kita pilih unggah untuk mengunggah dari perangkat kita gitu. Nah, kita pilih tadi kita menyimpannya di mana. Kan saya tadi pilih di sini. Nah, ini soal open. Kemudian kita tinggal tunggu. Nah, nanti akan ada muncul di sini ya. Sambil menunggu kita copy dulu ini ya. Opsinya. Nah, kita normalkan dulu. Copy, kembaliin lagi. Masuk. Nah, ini udah ada gambarnya ya. Udah terupload. Nah, kita paste saja. Jawabannya yang A. Jawabannya yang A. Ini opsinya berlebih, kita hapus. Jawaban yang ini tinggal pilih saja jawaban yang tepat. Nah, begitu. Ya. Lalu untuk soal tipe selanjutnya, ini biasanya soal multiple answer, beberapa jawaban. Ya, misalkan ada Bapak dan Ibu, ada beberapa opsi pertanyaan, gitu ya. Kemudian pilih yang merupakan ciri-ciri tumbuhan. Yang mana tumbuhan Gymnospermae adalah yang mana? Nah, biasanya kan A, misalkan 1, 2, 3, B. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bikin, jadi soalnya bikin jadi seperti ini. Kita dikasih ciri, ya. Dikasih dulu tanda, jawaban yang benarnya yang mana. Ya. Caranya kita masuk dulu ke sini. Kemudian tambahkan baru. Nah, kemudian kita masuk ke pilihan ganda dulu. Saya, tadi kakak 20 kan cukup tuh. Gimana? Ya. Tulis pan nomornya pan di HP. Ayahnya. Pan Popik, Pan. Kakak kasih 20. Ya. Nah, ya udah. Oke. Tambahkan baru. Nah, pilihnya yang peringkat ya, bukan yang pilihan. Ntar ini kita hapus dulu. Untuk menghapus, misalkan ya, untuk menghapus pertanyaan, ini pilih yang ini. Itu ya, hapus pertanyaan. Kalau misalkan salah, itu ya, misalkan atau berlebih gitu. Ini tambahkan baru, kemudian kita pilih yang peringkat. Kita pilih, klik. Kita ke peringkatnya itu ya. Oh, multiple answer. Oke, ini untuk yang nanti aja dulu. Salah. Kita tambahkan baru, kemudian pilihan, jawaban ganda ya. Nah, pertanyaannya kita tulis, kita kopikan, maksudnya di copy, kemudian masuk ke form, paste ya. Kemudian masuk ke pertanyaannya, soalnya. Nah, kita matikan saja numberingnya, copy, kita kembalikan lagi numberingnya, kemudian pastekan di sini.
Jadi Bapak dan Ibu tetap bikin itunya ya, Word-nya gitu ya, biar untuk backup-an sendiri juga ya. Nanti biar untuk dikasihkan ke siswa berupa ini gitu ya, berupa form. Ini opsinya kita berlebih. Hapus saja. Nah, kita pilih di sini jawabannya jawaban ganda ya. 1, 3, 5, 6 yang benar. Jadi kalau siswa memilih yang benarnya selain yang kita inginkan, nah kita hidupkan dulu jawaban gandanya Bapak, Ibu ya. Kita hidupkan dulu. Nah, ini dalam posisi belum on, kita on-kan. Nah, ini udah on, maka kita pilih. Nah, tadi berapa sih? 1, 3, 5, 6. 1, jawaban yang tepatnya 1, 3, 5, 6. Nah, nanti kalau siswanya memilih keempat ini gitu ya, itu berarti benar. Atau misalkan hanya milih 2, ya berarti kan enggak ya, salah. Atau misalkan hanya milih 3, ya salah. Nah, ini harus 4 ini yang terpilih gitu ya, harus memilih semuanya. Gitu. Kalau misalkan semuanya tidak terpilih atau ya salah. Atau misalkan hanya 1 ya salah gitu ya. Apalagi memilih yang bukan yang termasuk kita tunjuk ini jawaban tepat, itu berarti nomor tersebut salah. Begitu ya. Ini kita bisa diacak opsi bisa. Nah, tapi tetap yang benarnya kan yang ini gitu ya. Biarpun diacak sebagaimanapun juga. Lalu kita lanjut. Nah, ini seperti yang tadi, seperti yang ini ya tipenya, caranya. Nah, kita untuk oke, kita ini dulu aja ya. Kita lihat dulu aja. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, ini kita sudah bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita sudah bikin 6. Nah, kita coba perhatiin klik perhatiin ya, yang di atas ada mata 1. Nah, di sini kita akan melihat tampilan komputer dan tampilan seluler. Kalau tampilan komputer akan terlihat seperti ini, gitu ya. Ini berikutnya. Nah, contoh misalkan namanya ya, contoh Dodit ya. Kemudian kelasnya misalkan ini. Kemudian berikutnya. Nah, ini tampilan soal-soalnya seperti ini. Gitu ya. Kemudian akan muncul pertanyaan yang ini berapa poin, yang ini berapa poin, itu akan muncul gitu ya. Ini tampilannya. Tinggal dipilih saja nanti sama siswanya. Misalkan contoh ini tinggal pilih. Kemudian ini ya, contoh misalkan ini. Terus kita ini yang mana yang benar misalkan ya. Nih. Nah, ini yang jawaban ganda tadi ya. Ini kan tidak berurutan nih ya. Misalkan contoh misalkan ya, kita pilih hanya yang ini. Contoh ya, kalau misalkan hanya 1 ya berarti nanti kan otomatis salah gitu ya. Atau misalkan 2 ya berarti salah, 4 ya salah gitu ya. 4 ya berarti benar, tapi tergantung apakah benar enggak milihnya gitu ya. Milih yang jawaban yang benar enggak. Kalau misalkan salah ya tetap aja salah gitu. Nah, begitu. Ini untuk tampilan komputernya. Kalau tampilan selulernya ini akan seperti ini gitu ya. Tampilan seluler yang akan dilihat dari siswa kalau menggunakan seluler gitu ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Kemudian
kita coba kirim. Nah, terima kasih tanggapan Anda telah terkirim. Kita lihat hasil. Nah, ternyata nilainya 15 gitu ya, dari 55. Nanti akan ada perinciannya gitu ya. Nama lengkap. Kemudian ini yang benar yang mana? Ini yang benar yang ini. Itu. Wah, ini ternyata yang benar harusnya yang ini. Ada perinciannya gitu ya. Oke, ini untuk pratinjau. Kemudian kita kembali lagi. Lalu untuk pengaturannya, di sini ada responnya ya. Ada respon, kita akan melihat. Ini ada satu respon, kemudian tinjau jawaban, terbitkan nilai gitu ya. Ada di sini. Kemudian untuk mendownloadnya nanti bisa buka di Excel ya, tinggal klik saja nanti di sini. Nah, nanti kita akan coba Bapak dan Ibu, nanti ini akan saya bagikan gitu ya, coba di contoh. Untuk pengaturan formulirnya, lihat yang di titik 3 ini. Nah, di sini ada pengaturan. Di sini opsi untuk kuis, tampilkan hasil otomatis. Kalau misalkan kita ingin tampil otomatis gitu ya. Kalau misalkan enggak juga, enggak apa-apa. Tinggal berarti nanti di ini aja gitu ya. Berarti nanti hasilnya siswa tidak akan bisa melihat gitu ya, hasilnya berapa, dapat berapa. Lalu di sini kalau misalkan di luar, contoh misalkan Bapak dan Ibu di sekolah ya, sedangkan siswa tidak memiliki akun guru inovatif gitu ya. Berarti nanti yang dipilihnya adalah siapapun dapat menjawab ya, kliknya yang ini gitu ya. Kalau misalkan hanya orang di organisasi saya saja yang dapat merespon, nanti siswa dan siswi Ibu Bapak tidak dapat menjawab ya. Ini hanya untuk kalau misalkan satu domain ya. Atau yang ini juga sama. Yang pilihan ketiga juga sama. Kita pilih yang ini aja. Jadi siapapun selain ya di luar guru inovatif itu bisa menjawab pertanyaan ini. Gitu ya. Lalu opsi untuk tanggapan ini misalkan terima tanggapan. Kalau misalkan siswa diperkenankan untuk melihat tanggapan mereka gitu ya. Tidak di checklist juga tidak jadi masalah gitu ya. Tidak, berarti penerima tidak dapat mengisi dan mengirim formulir kalau misalkan ini ya. Nah, berarti harus dicentang. Berarti ini harus dicentang ya. Kemudian tanggal mulai. Nah, tanggal mulai misalkan mau diterbitkannya atau misalkan ketika akan dibagikan misalkan ya ternyata sudah tahu linknya gitu ya, sudah ada linknya, tapi tidak akan masuk ya karena waktunya. Nah, karena ada waktunya di sini. Misalkan contoh ujiannya jam 8, tapi jam 7 sudah dibagikan. Nah, itu tidak akan masuk sebelum jam 8 karena waktu mulainya itu jam 8 gitu. Kemudian tanggal selesainya berarti tanggal selesai ini aktif gitu ya. Tanggal selesainya jamnya jam berapa? Misalkan kalau jam 8 sampai jam 9 berarti nanti di sini jam 9. Begitu. Nah, lalu untuk di sini ada opsi perlihatkan bilah kemajuan. Ini di ini aja ada perlihatkan bilah kemajuan. Nanti siswa dapat melihat sudah menjawab berapa soal gitu ya. Kemudian sesuaikan pesan terima kasih. Ini Bapak dan Ibu bisa disesuaikan. Misalkan terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Atau misalkan menjawab soal. Gitu.
Nah, di sini ada tanda terima respon, perbolehkan tanda terima respon setelah pengiriman, atau misalkan tidak juga tidak masalah, atau misalkan dapatkan pemberitahuan email untuk setiap respon. Kalau misalkan ini dicentang, misalkan ada yang merespon soal, ada yang mengirim jawaban, misalkan ya, yang sudah mengisi, itu nanti akan kita dapat notifikasi, oh ada yang masuk, oh ada yang masuk, gitu, ya. Mau dihidupkan, mau dimatikan juga nggak apa-apa, ini terserah sesuai kebutuhan. Nah, begitu ini untuk pengaturannya, ya. Lalu untuk membagikannya, nah di sini ada siapapun dapat menjawab ya, berarti bisa semua juga. Nah, ini ada linknya untuk memperpendek URL, tinggal di checklist saja ininya, kemudian tinggal disalin, ya. Nah, atau misalkan bagikan sebagai template, ya. Maksudnya sebagai template, misalkan ketika ingin berbagi soal gitu ya di MGMP, gitu ya, biar tidak membuat lagi gitu ya, atau di grup gitu ya. Ini nanti kita bikin aja tautan form ini ya, biar bisa diduplikasi ke orang lain gitu. Berarti ini yang disalinnya gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk ke siswa untuk membagikan, nah ini berarti yang ini ya, yang disalinnya dibagikan sebagai template. Kalau misalkan bedanya ini bagikan untuk berkolaborasi, nah berarti nanti semua misalkan dikolaborasi ya dengan grup, misalkan tim di kelas gitu ya, atau misalkan di MGMP. Nah, itu bisa. Misalkan saya nomor 1 sampai 5 ya, misalkan Pak Dede nomor 6 sampai 10. Nah, itu bisa collab gitu. Tinggal dibagikan saja, nanti tinggal salin, kemudian nanti tinggal kolaborasikan ya. Dikasih saja linknya Pak Dede-nya, nanti Pak Dede mengerjakan soalnya gitu. Berarti kebagian yang kebagian Pak Dede-nya gitu. Begitu ada 3 opsi link gitu ya. Kemudian bisa membuat kode QR juga bisa ya. Nah, nanti tinggal diunduh, kemudian siswa tinggal pakai HP masukkan aja ke kode QR, nanti akan langsung muncul begitu ya. Kemudian di sini ada sematkan. Kalau kode semat ini biasanya dipakai bersama-sama dengan nanti untuk besok gitu ya, Microsoft Sway. Itu bisa nanti kita pelajari untuk besok. Ini ada kode semat seperti ini gitu ya. Nah, ini atau misalkan kirim lewat email. Nah, berarti nanti tinggal dimasukkan aja ke siapa gitu ya. Gitu. Begitu untuk pembagian, untuk cara membagikan. Jadi loading. Nah, begitu Bapak dan Ibu cara untuk membagikan kuisnya atau membagikan ujiannya. Nah, ini kita close aja deh. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu cara untuk membuat soal, kemudian sampai membagikan soalnya. Ya, silahkan untuk Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu sambil menunggu untuk selanjutnya gitu. Pak Nandang. Pak Nandang di sini angkat tangan. Bunok sudah bisa masuk, Bunok? Udah. Tuh ya. ada gambar. Bisa tuh ya. Bunok tapi heula. Nah, kita coba ya, saya bagikan formnya, nanti Bapak dan Ibu menjawab. Itu ya. Kita coba. Caranya salin dulu ininya. Kemudian bagikan di
Kita coba. Feedback. Nah, bisa dibagikannya secara langsung ya. Di sini misalkan tinggal percakapan baru aja. Nah, ada di channel 2 ya, saya pastikan. Bapak dan Ibu kalau misalkan ingin enter ya, kalau ingin bisa garis baru di percakapan seperti ini, pakai shift terlebih dahulu, shift kemudian enter ya. Kalau misalkan klik enter langsung, itu biasanya akan langsung mengirimkan, itu ya. Nah, ini kita pastekan. Kemudian loading. Nah, oke. Nah, silakan. Sambil dicoba. Nah, ini juga bisa cara seperti ini atau bisa juga dengan cara seperti yang tugas gitu ya. Seperti yang tugas kemarin, kita masuk ke umum, kemudian di sini kalau misalkan nggak ada ya di sini jadi pendek gitu ya. Jadi mana nih yang lainnya? Tinggal klik saja ini 3 lainnya. Kemudian di sini ada tugas ya. Klik tugas. Jadi caranya tadi cara pertama langsung kasih link ya di percakapan channel berarti ya, di percakapan saluran. Nah, bisa juga di tugas. Ini tinggal masuk saja umum, kemudian tugas ya, kemudian buat gitu ya. Nah, misalkan kita buat kuis berarti ya. Nah, tadi namanya penilaian harian kelas berarti ya. Nah, kalau misalkan bikin lagi kuis baru berarti bikin kuis baru. Kalau misalkan ngambil yang sudah ada, nah berarti tinggal diklik saja, tinggal dipilih saja, kemudian klik berikutnya. Maaf banyak loading ya, Bapak dan Ibu. Nah, ada penilaian harian kelas ya. Kita kasih keterangan aja lah. Contoh. Biar nanti nggak ketukar dengan tugas asli ya. Ini aja lah. Nah, masukkan instruksi.
Misalkan instruksinya kerjakan atau silahkan isi penilaian harian kelas atau apa instruksinya ya, sesuai Bapak dan Ibu. Kemudian di sini 55 poin mungkin sudah langsung terdetek oleh MS Team-nya gitu ya. Karena tadi saya bikinnya kan total poinnya semuanya hanya sampai 55 ya. Nah, berarti di sini oleh Teams-nya akan langsung terdetek 55 poin mungkin gitu ya. Jadi yang paling tinggi berarti hanya 55 karena nilai tertinggi yang benar di form ini yang saya buat hanya sampai 55. Kalau misalkan sampai 100 nanti poin di sini 100 poin mungkin gitu ya. Kemudian ditugaskan kepada sama seperti kemarin. Ini juga sama tanggal jatuh temponya ya. Contoh misalkan hari inilah Kamis gitu ya. Tanggal waktu misalkan 23.30. Kemudian ini boleh pilih tidak ada atau siswa saja gitu ya, bebas. Ini kirim pemberitahuan tugas ke saluran ini umum edit ya. Mau ke umum atau mau ke saluran channel yang mana itu tinggal diedit saja, tinggal dipilih gitu ya. Tapi secara default itu akan terkirim pemberitahuannya ke umum atau general ya. Sekarang latihannya pengen ke ini karena sedang mempelajari pelajaran yang ini misalkan ya, boleh. Kemudian tinggal klik selesai. Nah, ini akan terkirim ke di sini ke yang nomor 2 ya. Kalau misalkan yang umum berarti nanti di sini kalau misalkan di sini umum berarti akan terkirim di umum. Nah, kita tugaskan langsung saja. Nah, di sini ada 2 tipe ya. Mau pakai milih yang ini atau mau yang ini, silakan coba ya. Nanti jatuhnya seperti apa? Kemudian kita bisa lihat responnya di sini. Ternyata sudah ada 3 orang. Nah, ntar sambil melihat respon ya. Minum dulu. Nah, ini ada 5 respon. Misalkan kita ingin melihat respon-responnya, gitu ya. Ingin melihat respon-responnya ini aja. Nah, buka di Excel, nah, klik saja, klik. Nah, ini tinggal oke. Nah, ini ada di sini ya. Tinggal klik saja, kita buka.
Loading. Kalau yang di sini kita coba lihat ada yang ngisi yang ini enggak? Nah, nanti akan seperti ini ya. Kita enable editing dulu. Ini hasilnya. Hasilnya akan langsung jadi Excel ya. Nah, akan langsung jadi Excel. Nah, ini kan ada poin totalnya 15. Nah, ini ada yang 35, ada yang 10. Ada yang ada yang 0 ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi tampilan hasilnya kan seperti ini. Tapi ini tipe filenya read only saja ya. Jadi kita hanya bisa melihat saja gitu ya. Tidak bisa kita edit gitu. Sifatnya. Tapi kalau misalkan ingin diedit berarti harus kita copy dulu. Nah, ini. Nah, begitu ya. Oke, tampilannya. Tampilan hasilnya. Oke, kita close. Dan save. Nah, kita lihat yang ini. Untuk mengirimkan form tapi melalui Teams. Ya, biar nilainya langsung terekam di penilaian Teams. Gitu ya. Ini ada keterangan statusnya belum dikumpulkan, kemudian ada yang dilihat ya Pak Dede, kemudian dilihat Bu Astri, kemudian Pak Ayi, nah, Bu Eni dilihat ya. Nah, ada yang sudah dikumpulkan nih Bu Agatha ya. Kita lihat di sini dikumpulkan. Nah, nanti akan memproses form tapi di Teams gitu ya. Nah, nanti Teams formnya akan terlihat di Teams. Kita lihat, wah ternyata ini salah gitu ya. Nah, ini menilai otomatis ya. Nah, di sini kita berikan umpan balik. Nah, misalkan apa gitu ya, kita klik. Nanti kita umpan balik. Apa di sini kita kata-katanya gitu ya. Kita bisa memberikan umpan balik. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini perlu pemeriksaan. Ini menilai otomatis. Nah, ini kan ini yang ini benar, yang ini benar, yang ini salah. Berarti kan enggak berarti salah. Nah, seperti itu. Kemudian kita tutup. Nah, berarti di sini ada nilainya ya. Sudah ada langsung nilainya. Nah, tanggapan di sini maksimalnya 55. Kenapa 55? Karena saya tadi membuat pertanyaan. Ini poinnya itu 55 ya. Jadi hanya 55 poin di sini. Begitu. Ya. Oke, itu untuk Microsoft Form ya. Kemudian kita bisa lihat nilainya di sini. Kalau yang form tadi gitu ya,
dikirimkan secara langsung, tidak melalui tugas dulu, itu nanti penilaiannya jadi tidak akan masuk ke penilaian Teams gitu ya. Tapi itu untuk penilaian Bapak dan Ibu saja gitu ya. Untuk guru saja sebagai guru misalkan sebagai catatan, oh ini ada mengerjakan gitu ya. Kalau di Teams ini akan terekam di sini gitu ya. Ini hanya yang contoh saja ya. Nah, ini untuk tugas benerannya gitu ya. Untuk tugas beneran Bapak Ibu. Kalau ini untuk kita pelatihan saja. Nah, ini ada keterangannya, ada statusnya. Oh, Pak Irsad ada dilihat nih. Kalau ini kan belum. Nah, ada Bu Erna, Aryani, ini bisa hanya dilihat dulu gitu ya. Kemudian ini Pak Dede ada. Ini yang contoh. Nah, Pak Dede ada nilainya 10. Gitu ya, berarti nanti ada di sini nilai 10 kalau sudah mengerjakan. Nah, begitu. Siswa Bapak Ibu juga nanti akan ada muncul nilainya di sini. Dan terus ya sampai ke berapa kali penilaian Bapak Ibu lakukan di Teams. Nah, itu akan ada di sini akan terus. Nah, kita coba lihat hasilnya di sini, ekspor ke Excel. Disimpan ke folder unduhan. Kita coba. Nah, ada nih. Kita lihat. Nah, ini ada ya. Berikut dengan nama langsung ya, nama Bapak dan Ibu, atau misalkan kalau Bapak Ibu mengajar misalkan ya nama siswanya gitu ya, ada di sini nama siswanya. Nah, di sini ada feedbacknya, terima kasih. Ini poinnya maksimal 100. Nah, ini ada. Ternyata dapat 100. Ini Pak Ayi poin maksimal contoh ini ya. Poin maksimalnya 55 dapat 10. Kemudian Pak Dede ya, kalau Pak Ayi dapat 25. Nah, Pak Dede poin maksimalnya 55 dapat 10. Nah, itu sama nanti Bapak siswa Bapak Ibu juga seperti itu. Gitu. Akan ada nilainya ya. Hasilnya seperti ini gitu. Kita close dan save. Nah, sekian dulu Bapak Ibu tentang forms ya. Tentang forms. Silakan untuk Pak Solah, ada yang ditanyakan. Chung hand di sini. Angkat tangan. Di sini ada fitur ya Bapak Ibu, kalau misalkan ketika siswa ingin bertanya, misalkan di sini ada fiturnya ya, atau suka, hati, tepuk tangan, tertawa, ini atau misalkan naikkan tangan gitu ya, ingin bertanya atau apa, respon. Nah, di sini ya. Silakan Pak Solah. Oke. Iya Pak Heru? Ya. Oke. Yang pertama, tadi waktu Pak Heru mencontohkan ngisi form itu, kan copy paste dari halaman Word biasa ya Pak ya? Nah, untuk pilihan ganda itu misalnya, itu kan tadi di contoh itu Pak Heru selalu menghapus dulu nomor urutan dari pilihan ganda, baru kemudian diberi nomor lagi secara automatic numerik itu ya. Nah, itu memang teknisnya harus begitu
atau karena memang di Word asalnya Pak Heru itu nomor urutan pilihan gandanya tadinya tidak otomatis sehingga harus diganti dulu gitu Pak Heru. Ya. Jadi itu kan tadi saya di ini ya Pak. Jadi kita kecilkan dulu. Nah, kenapa saya di ini misalkan ya? Nah, seperti ini. Kemudian saya nonaktifkan dulu. Nah, karena saya ingin nanti di formnya di sini tidak ada opsi ABCD-nya gitu. Nah, tidak ada opsi ABCD-nya di sininya. Kalau misalkan ada seperti tadi ya. Nah, ini kan saya bikin dulu misalkan ya. Bikin dulu soal di Word. Itu biar tidak ada opsi ABCD-nya gitu. Biar nanti kita bisa ada opsi acak jawaban. Kalau misalkan di sini ada ABCD-nya, nah, meskipun diacak, tetap aja ada keterangan A, B, C, D gitu. Kalau misalkan, nah kalau dihapus seperti tadi, nah seperti ini kan pakai numberingnya ya, kita aktifkan gitu ya untuk opsi numberingnya kita aktifkan. Kalau misalkan lihat, nah kalau misalkan ada ini, kita coba yang ini aja deh. Copy, kemudian mana sih? Nah ini kita masukkan ke sini. Nah, misalkan ini ya. Nah, paste gitu. Nah, itu akan ada ya, akan tercopy gitu ABCD-nya. Nah, makanya tadi kenapa di kosongin dulu gitu. Ininya dinonaktifin dulu. Tapi ketika Bapak dan Ibu bikin soal kan biasanya pakai otomatis ya. Pakai otomatis dulu gitu ya. Biar rapih lah gitu ABCD-nya. Nah, tapi kalau misalkan ketika akan ke soal itu dihilangin aja, Pak. Ya, dihilangin aja supaya kenapa nanti kita di opsi ininya bisa ada acak opsi gitu. Acak opsi. Nah, kenapa saya seperti tadi yaitu mah saya aja enaknya seperti tadi gitu ya. Di teknisnya di copy. Nah, di copy dulu, di blok dulu, maaf, di blok dulu, kemudian di nonaktifkan dulu, nah, kemudian di copy, kemudian dikembalikan lagi ya, di undo. Kemudian kita pastekan di sini gitu. Itu mah secara enaknya Bapak dan Ibu aja gitu ya. Untuk itu mah hanya teknis saya gitu. Saya caranya seperti ini ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu enaknya bagaimana ya, itu dikembalikan lagi gitu. Berarti kan itu agar huruf atau nomor urut dari pilihan tersebut tidak ke copy di formnya itu ya Pak ya berarti. Iya, biar tidak. Bukan karena ada prosedur yang harus begitu, bukan gitu ya? Enggak, bukan. Itu Iya. mah karena caranya saya biar nggak tercopy ke sini gitu, ke form. Iya, oke. Ke form aja. Berikutnya Pak Heru, ada lagi nih. Iya Pak, silakan. Sebenarnya sudah saya tanyakan melalui chat itu. Jadi, apakah form ini kan menunya di Office Pak ya, bukan di Teams ya, bukan di Teams. Nah, apakah bagi orang yang tidak punya akun guruinovatif.net juga bisa mengakses layanan form ini Pak Heru? Bisa Pak. Bisa ya. Misalkan mengakses, maksudnya menjawab pertanyaan gitu Pak. Menjawab atau membuat? Kalau
membuat ya harus punya akun Office dulu ya, mau itu Office yang Guru Inovatif atau misalkan akun yang biasa bikin gratisan gitu ya, bikin biasa. Nah, itu bisa ke Microsoft Forms gitu ya. Tapi nanti dengan pengaturannya di sini siapapun dapat menjawab. Mana sih? Nah, di sini gitu. Nah, di sini siapapun dapat menjawab pengaturannya. Nah, kalau misalkan hanya orang di organisasi atau orang tertentu, itu berarti orang di luar organisasi kita nggak akan bisa mengakses, ya, nggak akan bisa menjawab. Seperti yang saya bagikan dulu untuk formulir itu kan pakai ini ya. Nah, saya pakainya siapapun dapat menjawab.